lagi di Kata Dokter, sudah masuk segmen terakhir, padahal pertanyaan kita masih banyak berhubungan dengan semua ibu hamil dan juga anak-anak, juga balita yang kalau sakit di musim pandemi COVID-19 ini. Bukan musim sih, saat pandemi ya COVID-19 ini. Tadi kita masih berhenti waktu Dokter Boyke bertanya sama Dokter Dimple ya. Dokter Gurga belum jawab juga dokter ya, masih berhubungan sama DBD. Pada intinya gini, kata Dokter Boyke bertanya, pokoknya jadi kapan kita bawa ke dokter anak gitu Dokter Boyke ya? Iya betul. Waktu panas. Panas berapa hari paling tidak? Kalau demam itu sudah lebih dari 2 kali 24 jam itu boleh banget kita bawa ke dokter, malah kita anjurkan untuk dibawa ke dokter. Jadi kan lewat 2 kali 24 jam berarti udah masuk hari ketiga ya dok. Jadi kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lab, apalagi kalau demamnya itu tidak turun-turun dan kita yakin tidak ada gejala lain gitu loh dok. Jadi itu lebih mengarah ke demam berdarah gitu. Kalau ada gejala yang lain, contohnya diare terus dia demam, mungkin itu karena dehidrasinya. Jadi atau yang lain. Jadi kalau umpamanya demam berdarah biasanya itu gejala lainnya itu tidak terlalu jelas. Jadi itu akan selalu kita anjurkan untuk ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan kardio. Baik, ke dokter Gorga Lula. Dokter Gorga, tentunya kita juga pengen tahu juga ya, karena kan dengan musim demam berdarah ini jangan sampai orang-orang itu terlena dengan COVID-19, padahal ibu hamil juga bisa kena demam berdarah. Seperti apa penanganan atau anjuran kepada ibu-ibu pada terhadap demam berdarah ini? Ya sebenarnya hampir sama dengan tadi Dokter Dimple katakan ya dok. Jadi kita ibu hamil harus lebih aware ya dengan demamnya ya. Kalau dengan demam 2 kali 24 jam juga tidak ada perbaikan, demamnya tetap tinggi, sebaiknya ke dokter atau ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kita bisa lakukan pemeriksaan NS1 ya kalau masih demamnya masih 1 sampai 3 hari. Karena kalau udah lewat dari sana NS1-nya sudah nggak akurat lagi. Oh baik. Jadi sama ya semua protokolnya. Indah. Dok, ini sama pertanyaan ini untuk Dokter Dimple juga untuk Dokter Gorga. Kan sekarang nih kita intinya adalah menaikkan daya tahan tubuh. Menaikkan daya tahan tubuh kan ceritanya seperti itu. Kalau ibu-ibu yang panik modelnya adalah anaknya dicekokin sama vitamin macam-macam tuh dok ya. Sampai udah. Nah pertanyaan pertama, vitamin apa aja yang boleh dikasih? Bisa nggak sih dikasih tiap hari? Berapa lama mau dikasih? Kita udah 2 bulan loh. Apa dikasih terus sih vitamin apa ya C, D, E, echinacea, elderberry, bla 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 bla, banyak banget pokoknya ya. Gimana tuh dok? Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh sekaligus memberikan kesimpulannya dok ya, karena waktunya sudah pada di segmen akhir, baik oleh Dokter Dimple maupun oleh Dokter Gorga. Silahkan. Baik dok, saya mulai dulu. Jadi kalau untuk dari penelitian, untuk kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang sudah terbukti benar-benar efektif adalah vitamin C, vitamin D, dan juga zinc atau seng. Nah itu yang sudah benar-benar terbukti. Nah vitamin C sebetulnya bisa kita dapatkan dari makanan, tetapi kita juga tidak terlalu yakin bahwa asupan kita itu cukup. Jadi boleh banget orang tua itu memberikan tambahan vitamin C, vitamin D, dan juga zinc dalam bentuk suplemen. Suplemen tersebut boleh dilanjutkan. Jadi yang penting itu sudah disesuaikan dengan usianya dan juga berat badannya. Gitu. Jadi untuk berjemur itu juga bisa meningkatkan vitamin D, jadi itu juga sangat membantu. Nah berjemur juga waktunya harus pas sesuai dengan tempat atau areanya ya masing-masing. Jadi memang itu juga sangat efektif. Jadi kalau dari saya sebetulnya kesimpulannya adalah kita meminta agar orang tua itu tidak panik tetapi tetap waspada gitu. Dan silakan mintalah bantuan dokter. Kapan aja orang tua ada pertanyaan mengenai kesehatan si kecil, kita bisa membantu gitu. Asal kita diinfokan dan kalau memang ada masalah apapun, ayo kita tangani bersama. Baik. Nah sekarang kepada Dokter Gorga. Silahkan dok, mungkin memberikan tips bagi ibu hamil yang sekarang sedang mungkin stay at home di rumah, dan juga tips-tips supaya mereka itu tidak panik ataupun tidak tidak stres menghadapi kehamilannya. Silahkan dok. Ya dok, jadi yang pertama pastinya walaupun dengan masa pandemi ini nutrisi kehamilan harus tetap diperhatikan ya.
sampai sekarang vitamin-vitamin yang seperti tadi kata Dokter Dimple, vitamin C, vitamin D, dan zinc itu yang secara literatur itu terbukti untuk meningkatkan sistem imun tubuh, dan untuk ibu kehamilan juga itu dianjurkan. Ya, dan juga berjemur, ya kita anjurkan dari jam 9 jam 10 pagi, cukup 10 menit saja. Ya, boleh ditambah dengan olahraga sedikit, ya jalan santai ya untuk melancarkan sistem kardiovaskular dan juga otot-otot panggul agar lebih rileks. Dan juga jangan lupa tambahkan makanan protein tinggi. Jadi dapat dari telur, daging, ikan. Ya, kembali lagi jangan panik. Kalau memang ada pertanyaan, sebaiknya tanya ke dokter, konsultasikan semua agar dokternya bisa mengetahui perkembangan dari kehamilannya, keluhan-keluhannya apa saja, dan juga melepas stres, unek-unek yang ada mungkin selama menjalani masa pandemi ini. Ya. Jadi bisa curhat juga nih sama dokternya ya. Paling ya. Curhatnya dok kayaknya dok. Oh, satu lagi, Dokter Dimple sedikit lagi, karena ibu-ibu di sini titipannya banyak. Kalau ibu-ibu ya, itu nggak apa-apa tuh, aman tuh dikasih vitamin, dicekokin vitamin anaknya setelah 2 bulan ini. Apa ada batasan? Oh 3 bulan berhenti dulu atau bagaimana? Sebetulnya nggak dicekokin, boleh kok, itu boleh sekali diberikan untuk penambahan suplementasi. Jadi karena kita tidak yakin kalau dari asupan makanan aja itu cukup dok, jadi boleh silakan dilanjutkan. Jadi nggak apa-apa ya, nggak usah panik gitu. Tadinya panik supaya yang panik tuh Lula tuh lihat anaknya sampai dikasih vitamin C sampai sariawan. Oh enggak, kalau itu karena doyan, jangan salah. Bukan ya dong, kalau anak-anak tuh sama effervescent dimasukin ke air berbuih itu kan seneng banget. Nah itu tuh kerjaan anak saya, bukannya kasih air disedot langsung, jadinya udah desariawan lidahnya. Tapi biasalah. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara dan tentunya terima kasih Dokter Gorga, Dokter Dimple yang sudah mau berbagi ini tentang kehamilan di era COVID-19 dan juga tips-tipsnya ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan pada ibu-ibu yang masih stay di rumah, yang punya anak-anak kecil, supaya tidak panik dengan berbagai macam penyakit, diantaranya adalah penyakit demam berdarah, COVID-19, batuk pilek, dan sebagainya. Lula mungkin mau menambahkan juga? Betul. Jadi yang pasti yang sudah hamil ya nggak usah panik, pokoknya jaga kesehatan. Terus ibu-ibu yang punya balita, yang punya anak, yuk juga jaga kesehatan, kasih vitamin boleh, silahkan aja. Kalau sampai panik, ada sesuatu permasalahan, tinggal telepon dokter kesayangannya ya. Sekarang ada yang namanya telemedicine, dipergunakan aja. Baik pemirsa, di sini kita akan akhiri acara ini. Tentunya jangan lupa tetap menyaksikan Kata Dokter setiap hari Minggu jam 19 sampai dengan jam 20 hanya di JAK TV. Dari Jakarta untuk Indonesia. Salam.